Hari ini kita melanjutkan praktek tentang hotspot. Bagaimana topologinya? Kita lihat kembali topologi yang lalu. Bahwa topologinya adalah kita dari ISP. Kalau kemarin kita itu terkoneksi ke jaringan LAN, ke local area network kita, itu adalah IP yang sudah kita tentukan adalah 192.168.100/24. Kali ini kita akan membuat suatu jaringan hotspot yang ada di router kita, di jaringan lokal router kita. Nah, salah satu kelebihan dari router RB, di RB941 itu ada WiFi-nya. Jadi di dalam router kita itu sudah ada perangkat WiFi. Nah, kalau nanti router kita tidak mempunyai, misalkan kita menggunakan RB950 atau kita menggunakan RB750, maka kita bisa menggunakan portnya. Jadi salah satu port, misalkan port 2 atau port 3, kita gunakan untuk hotspot. Contoh di sini adalah kita menggunakan untuk ETH1 sudah kita gunakan koneksi ke ISP. Kita ke modem kita ya kemarin, ISP kita. Jadi ETH1 kita konekkan ke ISP. Lantas ETH2 kita arahkan ke LAN dengan IP 192.168.100. Nah, sekarang kita menggunakan ETH3 atau Ethernet yang ketiga. Kalau kita menggunakan RB router mikrotiknya itu selain 941 atau 951. Kalau kita 941 kita nanti bisa langsung menggunakan fitur router di dalamnya. Kalau kita 941 juga kita bisa menggunakan router di dalamnya. Nah, dengan topologi seperti ini, IP yang kita berikan pada WiFi-nya adalah 192.168.100/24. Nah, perangkat nanti yang kita harapkan bisa terkoneksi itu adalah ada laptop, ada smartphone. Jadi nanti semua smartphone baik itu tablet maupun Android-nya itu bisa terkoneksi ke jaringan hotspot. Kita nanti akan menggunakan hotspot, di mana hotspotnya nanti kita atur sesuai dengan konfigurasi dari mikrotik kita. Oke, kita mulai saja. Konfigurasinya adalah kita masuk ke mikrotik kita menggunakan Winbox. Kita langsung terkoneksi karena masih IP yang sama. Di dalam 941 itu di sini ada fasilitas karena kita akan menggunakan hotspot, ada fasilitasnya namanya wireless. Jadi di sini ada wireless, itu kita klik. Wireless ini kita aktifkan terlebih dahulu. Bagaimana cara mengaktifkannya? Kita nanti pada wireless itu nanti bisa kita tekan klik di sini, lantas kita enable. Maka wireless kita sudah aktif. Jadi kita klik di sini, wireless kita sudah aktif. Lantas dari wireless ini nanti kita harus konfigurasi dulu, kita identifikasi dulu, kita memberi nama dulu wireless ini. Kita arahkan ke wireless ini pada bagian interface, kita double klik. Kalau tadi kita arahkan di sini, kita beri tanda centang. Kalau kita nonaktifkan, itu kita tanda silang. Jadi kita nonaktifkan. Jadi kalau nonaktifkan di sini, tapi kalau kita mau aktifkan, itu kita klik tanda centang. Nah, ini aktif. Kalau sudah kita double klik. Nah,
Pada bagian general, secara otomatis defaultnya adalah name-nya WLAN 1. Jadi kita menggunakan yang ini, generalnya adalah WLAN 1. Ini bisa dirubah. Nah, ini nanti bisa dirubah. Setelah itu, dari general ini kita ke wireless. Dari wireless, apa yang akan kita lakukan? Di sini ada beberapa mode. Ada station, ada bridge, ada AP bridge. Karena kita akan membuat WiFi atau kita membuat hotspot, kita pilih AP bridge. Bandnya di sini bisa kita pilih. Kita mau menggunakan berapa? Secara default dia menggunakan 2 GHz BG. Kalau kita menggunakan perangkat kita mensupport BG ya kita BG saja. Yang terbaru itu bisa mensupport sampai N, DGN. Jadi kita sesuaikan dengan perangkat kita. Nah, perangkat kita itu bisa mensupport untuk bandnya berapa. Contoh, di sini, di laptop kita ini bisa mensupport BGN. Berarti kalau di sini nanti pengaturannya adalah BGN, maka si laptop masih bisa. Lantas kalau nanti yang ini dia menggunakan WiFi-nya untuk tablet kita itu mensupport B, nah dia masih bisa. Nah, masih bisa ditangkap ini pengaturannya. Ini jadi kita bisa mengatur di sini. Kita menggunakan BGN. Jadi kita harapkan semua perangkat nanti bisa kita BG juga BG. Dari sini ada frekuensi. Untuk channel di sini kita bisa tetap menggunakan defaultnya atau kita bisa merubah. Kita menggunakan default dulu. Channel frekuensi bisa kita pilih. Nah, kita bisa memilih di sini channel frekuensinya yang mana. Atau kita pilih auto, itu juga boleh. Tujuannya apa? Kalau kita memilih channel frekuensi nanti, agar frekuensi dari WiFi kita, dari akses point kita nanti tidak saling bertabrakan dengan akses point satu dan yang lainnya. Maka di sini adalah bisa kita memilih frekuensinya. Jadi kita bisa memilih. Kalau sementara saya memilih yang ini 4222 atau kita pilih defaultnya dulu boleh. Kita coba dulu. SSID adalah namanya. Namanya akan kita beri nama. Misalkan WiFi siswa 06. Di sini ada namanya, kita perhatikan adalah bagian secure profile. Security profile ini artinya kita nanti bisa menggunakan bahwa WiFi-nya ini nanti ada pengaturan sekuritasnya. Jadi begitu orang masuk, nanti harus memasukkan password. Kalau kita membuat WiFi-nya ini tidak menggunakan security, nanti kita bisa atur kalau kita menggunakan hotspot-nya. Jadi kita menggunakan hotspot-nya bukan ini WiFi biasa, tapi kita menggunakan fitur hotspot yang diberikan oleh MikroTik. Kalau kita di sini kita beri profilnya, misalkan kita tidak memberi password gitu ya. Ini kan default. Default itu berarti kita tidak memberi password. Kita klik play OK. Setelah kita mengatur wireless table, berikutnya adalah kita mengatur IP-nya. Klik IP address. Di IP address, kita klik plus. IP-nya berapa yang akan kita masukkan? Sesuai dengan topologi adalah 192.168.111.0/24. Oke, kita masukkan 192.168.111.1 untuk saya kasih perfect 24. Kalau sudah, kita arahkan ke WLAN 1. Kita arahkan ke WLAN 1. Ingat WLAN 1 itu di sini. Interface WLAN-nya. Ya. Nah, WLAN 1 kalau sudah klik play, oke. Selanjutnya, kita langsung membuat hotspot dari sini. Sangat mudah sekali, klik IP. Lantas kita klik hotspot. Jadi dari sini kita klik IP hotspot. Nah, setelah terbuka seperti ini, klik IP hotspot. Berikutnya adalah klik hotspot setup.
Interface-nya kita arahkan ke WLAN 1. Interface-nya kita arahkan ke WLAN 1. Kita next. IP-nya adalah ini. Apakah IP yang dimasukkan itu lokalnya untuk hotspot-nya adalah ini? Kita cek apakah benar IP-nya adalah ini. Kita cek ya. Nah, kita cek betul IP-nya MySquared. Nah, nanti secara otomatis nanti sudah di MySquared-kan. Jadi langsung dikonekkan ke internet. Kita kalau kita membuat IP tanpa kita MySquared, si klien kan berarti belum bisa terkoneksi internet. Hanya koneksi jaringan lokal saja menggunakan IP kita. Nah, maka harus di MySquared untuk terkoneksi ke internetnya. Kita klik next. Pada address pool, ringnya itu dimulai dari 2 sampai dengan 254. Karena kita menggunakan perfect 24, maka batasannya adalah sampai 254. Nah, ini batasan bisa dikurangi sesuai dengan kebutuhan atau dari nilai perfect sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah, kita next. Select certificate kita tidak usah menggunakan, kita next saja. SNTP kita next saja semuanya. DNS-nya ya, karena kita sudah menggunakan DNS yang sudah kita atur kemarin. Jadi DNS yang kita atur adalah DNS dari ISP yang diberikan adalah seperti ini. Kita next saja. Name DNS. Name DNS itu bisa kita beri. Kita beri name DNS-nya. Misal, kita beri namanya google.com boleh. Kita beri yang lain juga boleh. Oke, di sini saya akan membuat DNS-nya. Saya ketikkan DNS-nya, misalkan di sini saya ketik nsby1.telkom.net.id. Jadi saya ketik nsby1.telkom.net.id. Untuk kalian nanti bisa disesuaikan apakah menggunakan Google atau menggunakan Yahoo atau menggunakan yang lain. Saya menggunakan ini. Nah, kalau sudah, setelah kita mengetikkan DNS name-nya, kita klik next. Nah, di sini ada yang namanya password untuk user-nya. Secara default kita dibuatkan satu untuk admin dulu. Misalkan admin. Di sini adminnya kita buat user passwordnya. Kita misalkan nanti bisa disesuaikan isinya masing-masing. Ini karena untuk uji coba dulu saya namakan admin gitu aja. Admin 1 misalkan. Kita next. Sukses. Nah, setelah ini sebenarnya hotspot kita itu sudah bisa diidentifikasi. Kalau kita klik di sini ada namanya hotspot kita, SSID-nya adalah kita cari SSID-nya, kita sesuaikan dengan yang kita buat tadi. SSID-nya adalah WiFi siswa 06. Kita cari WiFi siswa 06. Nah, di sini. Oke. Kita atur dulu siapa saja yang bisa terkoneksi biar nanti tidak menggunakan akun dari si admin. Pertama, kita buat dulu profilnya. Kita buat dulu profile, kita klik. Nah, di sini misalkan name-nya kita namakan untuk profil siswa. Gitu. Nah, address pool-nya kita tetap menggunakan hotspot karena nanti menggunakan hotspot ya. Kita sesuaikan di sini. Kok tahu ini hotspot dari mana address pool-nya? Kita bisa cek dulu, klik IP hotspot, klik IP pool. Nah, hotspot itu yang ini 111. Jadi ini harus kita sesuaikan address pool di sini, kita sesuaikan di sini. Jangan sampai kita memasukkan salah. Kalau ini memasukkan salah berarti nanti dia tidak arah ke hotspot yang kita mau, tapi arahnya ke jaringan lokal. Nah, kita arahkan di sini, sesuaikan, kita hotspot. Timeout, session timeout-nya apakah kita batasi berapa menit, yaitu nanti harus logout. Kita bisa membatasi dia berapa menit harus logout. Nah, 10 menit atau berapa nanti bisa diatur. Nah, misalkan kalau sudah 30 menit dia harus, kita klik di sini 30 menit dia harus keluar gitu ya. Kita atur saja di sini 30 menit dia harus keluar.
Jadi kita atur di sini 30 menit harus keluar. Kalau tidak ingin ya sudah dihilangkan saja, kita hilangkan. Terus untuk siswa ini berapa orang yang bisa terkoneksi? Share user. Nah, share-nya user berapa orang? Misalkan kita buat cuman 20 orang yang terkoneksi, ya kita tulis 20 orang. 30 orang ya 30 orang. Jadi kebutuhannya berapa? Nah, nanti di sini ada rate limit RxTX. Batasannya dia untuk browsing itu berapa? Kita membatasi dia. Bandwidth-nya berapa? Per orang itu berapa? Misalkan kita bandwidth-nya lebih ya, kita sesuaikan dengan bandwidth. Di sini misalkan saya mengatur untuk browsing RX ya, browsingnya ada 512K per TX-nya untuk downloadnya kita buat sama 512K, kita sama. Kalau sudah apply, oke. Nah, kita profilnya mau buat profil yang baru selain siswa, misalkan kita buat profil untuk guru, ya kita tambahkan aja post. Di sini kita ketikkan guru. Address pool-nya kita arahkan juga ke hotspot, sama. Nah, kalau kita batasi, kalau ini nanti pembatasan ya juga ini. Nah, kalau yang di sini misalkan untuk yang guru kita batasi 30, misalkan 30 menit ya dia nanti harus keluar. Jumlahnya berapa yang terkoneksi? Kita bahas misalkan kita buat 3 orang guru. Nah, berapa bandwidth-nya? Misalkan gurunya kita buat 1 MB gitu ya. Ya berarti 1024K. Jadi 1 MB 1024. Nah, kita downloadnya sama 1024. 1 MB 1 MB. Kalau sudah apply, oke. Nah, setelah itu kita klik user. Dari user ini kita klik plus. Nah, kita akan membuat user dengan passwordnya. Apa bedanya user profile dengan user? User profile kita membuat ibaratnya induknya, induk kelasnya. Jadi kelasnya itu ada masuk di mana. Nah, induknya nanti ini. Lantas usernya, penggunanya siapa? Nanti pengguna harus login. Nah, penggunanya harus login. Kita klik user, kita klik plus. Setelah itu kita pilih hotspot. Kita pilihnya hotspot. Name-nya adalah kita buat namanya untuk siswa. Ya kan? Passwordnya apa? Password untuk siswa kita, misalkan password untuk siswa kita beri nama kelas 10, misalkan kelas 10. Kelas 10 misalkan. Nah, ini bisa kelas 10. Nah, ini bisa kita lihat ini kelas 10. Lantas, ini yang penting profilnya. Nah, profil ini kita harus sesuaikan dengan yang di sini, yang kita buat di sini, profil yang di sini. Karena ini untuk siswa, kita arahkan dia itu siswa. Nah, kita klik apply. Oke. Ini baru untuk profil satu siswa, profil untuk siswa. Berapa siswa tadi yang kita konekkan di sini? 20. Berarti siswa dengan sebanyak 20 siswa nanti akan bisa masuk ke sini dengan kecepatannya masing-masing sekian. Nah, kita buat lagi, kita klik plus, kita sama hotspot, kita namakan guru. Ini guru, kita buat saja guru, itu aja. Misalkan guru, kita klik, ini kita arahkan ke guru, profilnya kita arahkan ke guru. Kalau sudah apply, oke. Nah, sekarang kita menguji coba. Saya akan mematikan dulu jalur LAN kita. Jalur LAN saya akan saya matikan dulu. Saya akan terkoneksi ke WiFi. Oke. Jalur LAN saya sudah saya putus. Sekarang saya terkoneksi ke WiFi. Yaitu namanya siswa 06. Koneksi. Oke, public. Kita coba login menggunakan guru. Coba guru. Kita klik OK. Yes. Kita yes saja.
Nah, ini login sebagai guru, kita coba di sini. Apakah YouTube-nya bisa berjalan? Oke, ini sudah berjalan. Nah, ini adalah kita menggunakan hotspot. Jadi kalau kita menggunakan hotspot adalah seperti ini. Jadi kita hanya mengatur beberapa fitur. Di antaranya adalah kita menggunakan hotspotnya sendiri. Kita membuat akunnya. Jadi kita bisa membuat akunnya dulu. Nah, hotspotnya nanti kita bisa ini klik IP hotspot di bagian server ini, kita tinggal hotspot setup, nanti akan sudah jadi hotspotnya. Dan di sini kita sudah otomatis di dalam IP firewall. Akan kalau kita lihat di sini, kalau kita klik NAT, ini ada MySQL hotspotnya. Hotspotnya sudah. Demikianlah materi untuk hotspot hari ini. Nanti akan kita lanjutkan untuk membuat virtual WiFi-nya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.